Terus mereka tanya, apa fungsinya Romo menyapa orang tua? Kami tahu itu karma baik. Tapi apa fungsinya? Begini. Everything starting from home kan? Saya bilang. Iya Romo. Everything start from home. Oke. Sekarang kamu biasa menyapa orang tua. Misalnya. Pagi atau selamat pagi. Anda akan bawa ke tempat kerja. Ke tempat kerja. Nah, sekarang kita bicara tempat kerja. Saya juga bekerja. Saya punya perusahaan kecil-kecilan. Nah, saya sebagai seorang bos, sebagai seorang owner, coba bayangin, mana yang saya mesti lebih senangin? Anak buah yang menyapa saya atau yang tidak? Kalau anak buah datang, misalnya dia bilang, pagi Pak. Nah, saya kan langsung lihat mukanya. Walaupun saya tidak melihat, tapi saya memperhatikan dia. Apa yang dia mau ngomong selanjutnya. Lalu, sapaan dia itu pasti mengingatkan saya. Ketika mau bayar gaji, ketika mau bayar tunjangan, ketika mau bayar macam-macam, kan pasti mengingatkan saya. Oh, anak ini sopan, oh anak ini rajin, oh anak ini komunikatif atau apa. Kan kelihatan dari situ. Daripada anak buah saya yang tidak pernah menyapa saya. Dia datang, dia diam aja. Kalau kita lewat, kepalanya ditundukkan. Pura-pura sibuk. Mana kita ingat dengan dia? Nah, kalau kita tidak biasa menyapa di rumah, kita tidak biasa say hi atau selamat pagi atau apalah di rumah kepada orang tua kita, bisa nggak kebiasaan itu tiba-tiba muncul di tempat kerja? Nonsense. Nah, hal-hal yang sederhana seperti ini saja kita lakukan nggak? Nggak usah yang ruwet-ruwet, yang ini aja. Nah, coba kita evaluasi diri kita. Saya juga bertanya pada sang pemuda yang tadi bertanya, bagaimana dengan you punya attitude? Biasa aja Romo, biasanya bagaimana? Ya, ke orang tua kamu menyapa enggak? Enggak tuh Romo. Kamu pikir nanti kalau kamu di tempat kerja kamu bisa menyapa bosmu karena sudah terbiasa tidak menyapa di rumah? Oh iya ya. Kan everything starting from home. Nah, jadi kita harus berpikir lebih luas. Jangan cuma melihat persoalan kita, kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita harus pikir apa yang sudah kita lakukan, modal apa yang kita sudah tanam. Nah, itu semua harus kita evaluasi. How can you be nice to other persons if you not start from home? Ya kan? Jika engkau tidak memulai dari rumah, bagaimana mungkin bisa nice sama yang lain? Orang tua aja you not nice to your parents. Taunya kalau sama papa minta duit Pak, mau bayar uang sekolah, mau begini, mau begitu. Sama mama, masaknya jangan gini terus dong Ma, masak yang enak-enak dong Ma. Nah, kita cuma menuntut. Apa yang kita berikan? If you smile to your parents, if you say hello to your parents, ya kan? Jika kita tersenyum, kita bisa menyapa, kita bisa nice to our parents, apalagi kita membantu dia, maka itu adalah suatu modal. Modal kita untuk hidup kita lebih lanjut. Rumah tangga itu kan suatu organisasi. Bagaimana kita menyapa, kita berusaha untuk nice,
kita membantu, bekerja sama. Nah itu kan nanti kalau kita kerja di tempat lain, itu kan modal. Kita sudah terbiasa. Kita sudah dalam iklim yang seperti itu. Tentu Anda dipilih sebagai pekerjanya. Orang tentu senang dengan orang yang seperti itu. Ringan tangan, mudah senyum, mudah menyapa. Bandingin dengan yang lain. Yang nggak mau tahu. Yang cuma tahu dirinya sendiri. Anak-anak sekarang kan, coba lihat, rajin hanya tahu dengan dunianya sendiri. Ya seperti anak-anak otis. Tapi dia tidak otis. Anak-anak otis terjadi seperti itu karena mereka punya dunia sendiri. Ya karena mereka punya masalah dengan psikologinya. Itu kita dapat maklumin. Tapi kalau yang gak otis, menjadi otis karena terbiasa dengan gadgetnya itu, ya celakalah hidupnya. Dia cuma memikirkan diri sendiri. Jangan lupa loh, gadget itu katanya, dan saya sudah buktikan kebenarannya, itu mendekatkan yang jauh. Betul. Yang jauh terasa dekat. Yang dekat terasa jauh. Orang duduk depan kita, dia main gadget, menyapa enggak, apa enggak dia sibuk dengan gadgetnya. Padahal duduk di hadapan kita, makan bersama kita, dia sibuk dengan kegiatan diri sendiri. Nah itu menjadi autis untuk dirinya sendiri. Lalu apa yang kita bisa harapkan dengan remaja-remaja, dengan anak-anak seperti ini? Bisa nanti dia berubah waktu nanti dia dewasa? Saya rasa tidak. Makin parah mah iya. Jadi ketika kita menuntut sesuatu, coba lihat diri kita dulu. Kan begitu pelajaran dari Sang Buddha. Itu relevansinya. Karma yang kita tanam, apa yang kita tanam kita petik. Nah ini, itulah relevansinya, saya bilang. Jadi jangan ngomong agama Buddha tidak ada relevannya dengan kehidupan kita. Siapa bilang? Anda saja tidak menerapkannya, tidak mengambil kebijaksanaannya dari sana. Coba, benar nggak omongan saya? Saya bilang, wah kalau begitu repot dong Romo. Ya enggak repot kalau kita sudah terbiasa. Tersenyum, menyapa. Kita sama teman, kita ketemu. Hai, namo budaya. Apa repotnya? Cuma ngomong begitu doang. Kita tersenyum, kita menyapa. Kita membantu yang tua-tua, yang cacat, yang kecil, yang membutuhkan bantuan kita. Kenapa kita tidak ringan tangan? Nah, seperti juga kita di dalam organisasi. Sekarang kaderisasi macet. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Umat sudah menurun, kaderisasi macet, nyari pengurus tengah mati. Orang nggak mau, pusing jadi pengurus. Udah gua kerja setengah mati, gue salah-salahin lagi. Nah ini, coba kita lihat diri kita dulu. Jangan kita cepat-cepat membuat kesimpulan. Wah, agama Buddha tidak membawa manfaat untuk diri saya. Padahal kita tidak mengevaluasinya. Mari saudara-saudara sedharma, evaluasi diri. Itu dalam Prasnya Paramita itu kan sangat jelas sekali. Huruf pertamanya atau kalimat pertamanya adalah mari kita berintrospeksi. Introspeksi, mawas diri. Nah, bahasa Mandarinnya Quan Zhi Zai Pusa. Itu kan. Nah, sudahkah kita melakukan introspeksi? Sudahkah kita mawas diri? Ini yang tidak dilakukan. Kita gampang menyalah-nyalakan.
Nah, inilah menjadi kualitas umat Buddha menurun. Jangan ngomong kuantitas dah, kuantitas kita sudah pasti menurun. Kualitasnya pun menurun. Sebetulnya kalau kita mau berhasil, kualitas hidup inilah yang penting. Harus kita tingkatkan. Kualitas menjadi manusia yang baik, yang melaksanakan sila, yang melaksanakan samadhi dan mencapai pannya. Bukankah dalam agama Buddha yang penting adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik kalau kita tidak pernah melakukan evaluasi apa yang selama ini kita lakukan. Inilah yang kita tidak lakukan, evaluasi. Tapi gampang menyalah-nyalahkan. Kondisi semua orang tahu. Semua orang tahu sekarang sulit. Bukan waktu yang gampang ketika krisis datang. Kan? Dunia kan bukan kita saja, dunia menghadapi krisis ini. Krisis ekonomi, krisis bahan bakar, krisis pangan. Belum lagi mereka yang berperang. Perang gak ada habis-habisnya juga. Sampai kapan kita harus menunggu? Tidak ada waktu yang tersisa untuk kita menunggu. Sebenarnya waktunya adalah waktu kita kecil belajar. Nah, tapi pemuda itu kan sudah 20-an. Lulus kuliah udah 25 tahun. Nah, mari kita kembali kepada modal dasar kita, introspeksi. Kita sadari kesalahan-kesalahan kita, lalu kita perbaiki diri. Dengan begitu kita akan meningkatkan kualitas kita. Perbaikilah diri kita melalui introspeksi. Demikian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.